Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa-mahasiswi UT dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan tutor saya, Saras Kurniawati SMK MAK dengan mata kuliah Hukum Bisnis EMBS 4320. Kita masuk kepada sesi kedua mengenai hukum asuransi dan hukum perjanjian. Yang pertama kita akan membahas mengenai hukum asuransi. Yang mana pengaturan asuransi. Pengaturan asuransi ini itu diatur dalam beberapa peraturan, dari KUH Perdata, kemudian KUHD Undang-Undang, kemudian keputusan Presiden, keputusan Menteri Keuangan, dan KMKRI tentang asuransi, terkait tentang asuransi. Kemudian pengertian asuransi, di mana menurut pasal 246 KUHD, asuransi itu merupakan suatu perjanjian yang mana seseorang itu penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Artinya, sebelum eh, sebelum mengalami beberapa peristiwa yang mungkin yang tidak diharapkan, seseorang itu mempertanggungjawabkan dirinya, mengikat dirinya, agar nantinya ketika peristiwa tersebut terjadi, itu dia akan mendapatkan premi. Selain itu juga, menurut Undang Nomor 2 Pasal 1, itu tahun 1992, asuransi itu sama, yaitu perjanjian pihak, mulai dengan nama pihak penanggung mengikat diri dengan tertanggung. Yang mana dalam hal ini penjelasannya itu sama, yang nantinya yang timbul dari semua pemain didasarkan atas yang meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Artinya ketika seseorang itu meninggal dunia atau terjadi sesuatu, mereka akan mendapatkan pertanggungan atau dapat berupa asuransi. Kemudian tinggal dalam asuransi itu ada penanggung pihak yang berjanji dalam membayar jika peristiwa pada unsur ketiga terlaksana. Artinya penanggung itu pihak yang berjanji membayar, artinya pihak asuransinya. Yang tertanggung pihak yang berjanji membayar uang kepada pihak penanggung. Kemudian suatu peristiwa belum tentu akan terjadi atau evenement. Kemudian unsur-unsurnya itu adanya kepentingan, adanya peristiwa tertentu, adanya kerugian. Kemudian perbedaannya dengan perjudian, yang artinya itu timbul dari, kalau perjudian itu kan timbul dari naturalke verbien tenis, sedangkan asuransi itu timbul dari perikatan sempurna. Kemudian kepentingan dalam asuransi itu karena adanya peristiwa tak tentu itu tidak terjadi di luar atau sebelum ditutup perjanjian. Kemudian syarat dari adanya perjanjian asuransi itu diatur dalam pasal 1320 KUH PPD yang memberitahukan tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Apabila lalai, maka penanggungan menjadi batal. Kemudian saat terjadinya perjanjian asuransi, eh, yang mana pembuktian janji-janji dan syarat-syarat khusus harus tertulis dalam polis. Hal ini diatur dalam pasal 255 ayat 1 Jo 258 1 KUHD. Kemudian polis sebagai bukti tertulis. eh, Mulai dari hari pembuatan perjanjian asuransi, siapa nama tertanggungnya untuk diri sendiri kah atau untuk orang ketiga, kemudian uraian dari benda objek yang diasuransikan itu apa, kemudian jumlah yang tertanggung, bahaya yang tertanggung saat bahaya berjalan berakhir menjadi tanggungan, premi asuransinya berapa, kemudian umumnya semua keadaan diketahui oleh penanggung dan segala syarat diperjanjikan atas pihak-pihak. Artinya isi polis itu sudah disepakati pada sebelumnya. Kemudian jenis polis itu ada maskapai, bursa menurut Amsterdam dan Rotterdam, kemudian ada Lloyds, kemudian perjalanan dan waktu. Kemudian klausula dalam polis ada primary school, ada arise, sudah mengetahui hingga ke with particular average. Kemudian asuransi untuk pihak ketiga. Cara mengadakannya itu dengan melalui pemberian kuasa umum, kemudian kuasa khusus dan tanpa kuasa. Kemudian syarat sahnya penanggungan atau asuransi, di mana
Eh, Salah satunya setiap pemberitahuan keliru atau tidak benar atau setiap tidak memberitahukan hal-hal diketahui oleh tertanggung walaupun dengan itikat baik. Artinya kewajiban eh, penanggung dengan tertanggung. Kemudian pembatalannya karena cacat sendiri pada benda pertanggungan, kesalahan tertanggung sendiri, eksonerasi karena pemberatan resiko. Kemudian objek asuransinya itu berupa benda, jasa, jiwa, raga kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, dan lainnya. Pembagian jenis asuransi itu ada kerugian, asuransi jumlah dengan sejumlah uang, dan asuransi campuran. Kemudian jenis asuransi lainnya yaitu karena bahaya kebakaran, karena mengancam hasil pertanian, asuransi jiwa, asuransi terhadap bahaya di laut, pengangkutan darat, dan perairan darat. Kemudian prinsip dalam asuransi itu ada prinsip kepentingan yang diasuransikan, kemudian ada prinsip etikat baik, keseimbangan, subrogasi, sebab akibat kontribusi, serta follow the four terms. Kemudian perbedaan kerugian dengan dan asuransi jumlahnya itu para pihak ada para pihak apa hal yang dipertanggungjawabkan, kemudian prestasi penanggungnya, kemudian kepentingan apa sih, kemudian asas indemnitas, evenement. Kemudian jenis usaha perasuransian itu ada usaha asuransi kerugian, jasa, kemudian asuransi jiwa dan reasuransi yang memberikan jasa dan pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa. Kemudian jenis lainnya itu ada usaha pialang asuransi, reasuransi, kerugian asuransi, aktuaria, dan agen asuransi. Kemudian bentuk hukum usaha asuransi itu ada berbentuk perusahaan perseroan, koperasi, PT, atau perusahaan terbatas, kemudian usaha bersama atau mutual. Kemudian eh, terkait perusahaan asuransi hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia pastinya. Kemudian badan hukum yang berbadan hukum di Indonesia atau dimiliki oleh pihak Indonesia. Kemudian perusahaan perasuransian pemiliknya sebagai angka di satu. Artinya nomor satu tadi harus warga negara Indonesia dengan perusahaan perasuransian tunduk pada hukum asing. Kemudian perizinan usaha asuransi yang mana pemberian izin itu harus ada syaratnya mulai dari anggaran dasarnya, kemudian susunan organisasinya apa saja, kemudian bagian permodalannya, kepemilikannya akan di usaha asuransi itu yang kepemilikannya siapa, kemudian keahlian di bidang perasuransian, kemudian kelayakan rencana kerja dan hal lainnya. Kemudian pembinaan terhadap usaha perasuransian itu ada kesehatan keuangan, kemudian penyelenggaraan usaha asuransi. Kemudian kejahatan asuransi itu mulai dari adanya penggelapan, perasuransian tanpa izin, kemudian ada penadah, pembeli, penjual kembali, kemudian pemalsuan dokumen juga, kemudian tindak pidana yang dilakukan oleh atas nama badan hukum atau bukan badan hukum. Kemudian eh, kesulitan dalam perusahaan asuransi itu terkait hal itu Menteri Keuangan yang memintakan kepada pengadilan agar perusahaan tersebut dinyatakan pilot. Ini jika terjadi dalam perusahaan yang mengajukan asuransi. Kemudian hak pemegang polis atas pembagian harta perusahaan asuransi yang dilikuidasi merupakan hak utama. Kemudian tuntutan keperdataan itu ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Terkait hal ini, pihak lain dimungkinkan untuk dituntut secara perdata supaya mengganti kerugian. Kemudian kita masuk kepada hukum perjanjian. Eh, Hukum perjanjian, mulai dari pengertiannya. Perjanjian suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, yang di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Kemudian perikatan, itu suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih pihak, berdasarkan mana yang pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Artinya ada hubungan dari antara perikatan yang perjanjian, yaitu perjanjian itu menerbitkan perikatan, perjanjian juga merupakan sumber dari adanya perikatan. Kemudian asas di dalam perikatan. Hukum perikatan atau perjanjian itu ada asas terbuka, asas konsensualitas. Kemudian
Asas konsensualitas itu di dalamnya ada teori pernyataan, teori penawaran, kemudian ada asas kepribadian. Kemudian syarat suatu perjanjian itu ada syarat objektif, kemudian orang yang dimaksud itu adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, mereka yang telah dinyatakan valid, orang yang hilang ingatan. Kemudian unsur perjanjian itu ada aspek kreditur yang disebut aspek aktif atau kemudian aspek debitur yang dianggap aspek pasif. Kemudian bagian dari perjanjian itu ada esensialia, naturalia, accidentalia. Kemudian bentuk yang paling sederhana, perikatan itu ada perikatan bersyarat. Perikatan bersyarat itu ada perikatan dengan syarat tangguh. Artinya perikatan itu lahir pada detik terjadinya peristiwa itu. Kemudian perikatan dengan suatu syarat batal. Kemudian perikatan ketepatan waktu, perikatan mana suka. Kemudian perikatan tanggung-menanggung, perikatan yang dapat dibagi dan tak dapat dibagi. Kemudian perikatan dengan ancaman hukuman. Artinya suatu perikatan itu di mana ditentukan bahwa si berutang untuk jaminan pelaksanaan perikatannya diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Kemudian tujuan sanksi atau denda menjadi pendorong bagi si berutang supaya memenuhi kewajibannya. Kemudian untuk memberikan si berpiutang dari pembuktian tentang jumlahnya atau besarnya kerugian yang diderita. Kemudian prestasi terkait risiko cedera janji, kemudian bentukan prestasi atau cedera janjinya itu berupa apa, kemudian membayar kerugian derita oleh kreditur atau membayar ganti rugi. Itu biaya pengeluaran atau perongkosannya apa. Kemudian ada kerugian. Kerugian itu bisa berupa kerusakan barang-barang. Kemudian bunga, kerugian kehilangan keuntungan yang sudah dibayarkan. Kemudian terdapat juga pembatalan perjanjian, peralihan risiko, membayar biaya perkara. Kemudian kreditur itu dapat menuntut juga terkait pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, pembatalan perjanjian ditambah ganti rugi. Kemudian terkait eh, manager overmatch, artinya keadaan memaksa, suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi untuk memenuhi prestasinya, di mana debitur tidak dapat dipersoalkan dan dia tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menunggu pada waktu persetujuan dibuat. Kemudian resiko. Resiko itu ada resiko pada perjanjian sepihak, ada perjanjian timbal balik. Kemudian hapusnya perjanjian itu suatu perjanjian itu dapat dinyatakan terhapus karena penawaran pembayaran, pembaruan utang atau novati, kemudian perjumpaan utang atau kompensasi hingga kedaluarsa yang membebaskan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Eh, Terima kasih mahasiswa-mahasiswi UT. Semoga dapat mempelajari mengenai materi hukum asuransi dan hukum perjanjian ini dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.